Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my presentation, and the title of my thesis is the commutative degree of the hydral group. And this is the first is introduction. In the development of mathematics, especially abstract algebra, the group is one interesting discussion that gets the attention of researchers, especially finite group. A group is a non-empty with a binary operation, which fulfill several conditions including associative, having an identity element, and each element has an inverse. If binary operation is in a group apply commutative properties, then the group is called a commutative group. In terms of number of elements, groups are divided into two parts, namely finite group and infinite group. A finite group is a group with many finite members. Some examples of finite group are Zn, Klein group, and Quaternion group. The group whose the element contains the result of all permutation of non-empty set with a composition operation is called a symmetric group in that set. For a positive integer n, the symmetric group above the set 1 to until n is called the symmetric group over an element. There are special forms in the symmetric group, including dihedral group, tetrahedral group, octahedral group, and isohedral group. The dihedral group is a group formed from two special permutation by a composition operation as in the symmetric group. Furthermore, Conrad presents dihedral group with a geometrical approach, namely by viewing its constituent element as rotation and reflection. By using this geometric approach, Conrad succeeds to proving the properties of the dihedral group. In 1973, there was a development of a new definition related to finite group research, which is about the commutativity degree of a finite group. Let A, B is an element of a finite group and applies AB equal BA. Then AB is called element whose commutative each other. The commutative degree of group G is the number of ordered element pairs AB in the G cross G set divided by number of members of the G cross G set, where AB are elements whose commutative each other. In other words, the commutativity of a group is a probability for any member in the group to be commutative with any member in that group. In addition to providing a new definition of commutative degree of a group, Gustafsson also succeeds in determining the upper limit of the degree of commutation in a group. In its development, Irfanian et al. Developed a new concept about the commutative degree of a group, that is relative commutativity degree. The relative commutativity of a group G is the number of ordered element pairs AB of the set H cross G divided by the number of members of the set H cross G, where AB are elements whose commutative each other and H is a subgroup of G. The research of the commutative degree of a finite group and the relative commutative degree of a finite group has been carried out by many research. The example of such studies are thus conducted by Yahya and Hamid. The result of Yahya research is a theorem to determine the exact value of the commutativity degree of the dihedral group. In his research, Yahya only determined the exact value of the commutative degree of the dihedral group without mentioning which pair element has commutative each other, whereas Hamid succeeds to presenting the value of the relative commutative degree of the dihedral group. However, the value of the relative commutativity degree of the dihedral group that
Hamid has investigated are only limited to D20. From the description above, it's interesting to study furthermore is how to present the evidence related to the properties that exist in the dihedral group that has been rated by Conrad using the permutation function. The second is to continue the research of Yahya and Hamid about commutativity degree of the dihedral group and relative commutativity degree of the dihedral group. That is to build a theorem to determine pairs of elements in the dihedral group that have mutuality commutative properties, as well as build the algorithm and program to determine the relative degree of commutativity degree in the dihedral group. And next is the formulation of my problem. The first is how to presentate of the evidence for the properties in the group dihedral by using the permutation. And the second is what the commutational nature of the element in the dihedral group. And the third is how are the algorithm and computation to calculate the relative degree of commutativity degree in the dihedral group. And this is a diagram of my thesis. The first is group, and the second is group berhingga. And after that, we have derajat kommutatifan group. And group berhingga have the group permutation, the special case. And after that, we have group dihedral. And from derajat kommutatifan group, we have special case. Also, we have a special case is derajat kommutatifan relatif pada grup. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjau pusaka. Yang pertama itu grup dihedral. Grup dihedral didefinisikan sebagai berikut. Saya ambil definisi ini melalui buku Pinter yang diterbitkan pada tahun 1990. Selanjutnya adalah definisi derajat kommutatifan relatif suatu grup. Yang pertama, definisi derajat kommutatifan suatu grup. Misalkan G adalah grup berhingga, derajat kommutatifan adalah peluang sebarang elemen X komutatif dengan sebarang elemen Y di G. Dan derajat kommutatifan pada grup G didefinisikan sebagai DG, yaitu banyaknya pasangan terurut XY, di mana XY sama dengan YX dibagi dengan banyaknya elemen G dikuadratkan. Dan ini adalah contohnya sebagai berikut. Misalkan derajat kommutatifan pada D3 adalah setengah dengan banyaknya pasangan elemen X, Y yaitu 18. Dan ada teoremanya yang mengenai tentang batas atas derajat kommutatifan sebarang grup berhingga, yaitu misalkan suatu grup berhingga non-abelian G, maka DG kurang dari sama dengan 5/8. Selanjutnya adalah definisi derajat kommutatifan relatif suatu grup terhadap subgrupnya H, yaitu D didefinisikan sebagai D, H, G, yaitu adalah banyaknya pasangan terurut H, G dengan syarat HG sama dengan GH dibagi dengan banyaknya elemen di H dan dikali dengan banyaknya elemen di G. Sebagai contohnya, misalkan H adalah elemen identitas, elemen A dan A kuadrat yaitu subset dari D3, maka DH, D3 adalah 2/3 dengan banyaknya pasangan terurut H, G dengan syarat HG sama dengan GH-nya adalah 12. Dan berikut adalah metodologi penelitiannya. Yang pertama adalah mengkaji definisi dan teorema yang berkaitan dengan grup berhingga, grup dihedral, derajat kommutatifan, serta derajat kommutatifan relatif berdasarkan literatur yang telah diperoleh. Yang kedua adalah mengkaji teorema-teorema yang ada pada grup dihedral dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah mengkonstruksi dan mengkaji sifat-sifat derajat kommutatifan pada grup dihedral dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya adalah mengkonstruksi dan mengkaji sifat-sifat derajat kommutatifan relatif pada grup
dihedral dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah membuat dan mengkonstruksi algoritma dan program untuk menentukan derajat komutatifan relatif pada grup dihedral dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Pertama yang dilakukan dalam pembahasan adalah melakukan konstruksi kembali permutasi A dan B pada grup dihedral dalam bentuk fungsi rekursif, yaitu saya definisikan sebagai F1i dan G1i, yaitu sebagai berikut. Setelah itu saya akan menyajikan kembali atau menyajikan ulang sifat-sifat dasar pada grup dihedral beserta dengan bukti-bukti. Dan selanjutnya adalah membuat dan menyajikan bukti untuk teorema terkait derajat komutatifan pada grup dihedral. Teorema-teorema tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Terdiri dari 10 teorema yang isinya adalah intinya untuk mencari pasangan elemen di mana elemen tersebut saling komutatif. Begitu. Dan yang terakhir tentunya adalah membuat algoritma serta program untuk menentukan nilai derajat komutatifan relatif pada grup dihedral dengan berdasarkan definisi permutasi yang disajikan kembali sebagai fungsi rekursif seperti sebelumnya. Karena dalam pemrograman permutasi tersebut telah dipandang sebagai fungsi rekursif, maka permutasi tersebut dapat dibuat sebagai array. Dengan selanjutnya array-array pada permutasi tersebut dapat dikumpulkan dan disatukan kembali menjadi matriks-matriks yang dapat memudahkan kita untuk melakukan perhitungan atau pengoperasian pada program. Dan berikut disajikan hasil dari langkah-langkah programnya yang disajikan dalam bentuk flowchart seperti berikut ini. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, sebagai misalkan kita punya Dn adalah grup dihedral derajat n, maka kita punya F1 pangkat n itu sama dengan G1 kuadrat sama dengan identitas, dan G1 F1 sama dengan F1 inverse G1, di mana F1 pangkat K tidak sama dengan identitas untuk K adalah 1 sampai n-1. Dan seterusnya seperti yang ada pada tampilan PowerPoint. Yang kedua adalah pada pembahasan derajat komutatifan pada grup dihedral diperoleh hasil tentang sifat saling komutatifan antar elemen dan rumus umum untuk menghitung nilai derajat komutatifan pada grup dihedral. Dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Misalkan Dn adalah grup dihedral derajat n, jika n genap maka Ddn adalah sebagai 8n plus n min 2 dikali n per 4n kuadrat. Dan misalkan Dn adalah grup dihedral derajat n, jika n gasal maka Ddn sama dengan n dikali n plus 3 dibagi 4n kuadrat. Dan yang terakhir adalah pembahasan algoritma serta programnya dengan hasil sebagai berikut langkah-langkahnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.